ribut berpuluh ribu, puluhan ribu denom itu. Kenapa mereka itu ada puluhan ribu denom? Karena kaidah untuk menafsir Bible mereka itu nggak ada standar keilmuannya. Mereka bebas menafsir sesuai isi kepalanya. Tengoklah si Luga, si Masaha. Nggak ada ilmu Iya, tafsir. nggak ada ilmu tafsir. Beda kaidah-kaidahnya. Si Masaha itu kan, iya keluarga Tuhan. Inilah itulah, belum lagi Luga. Roh Kudus itu adalah feminim, mamanya ini berhubungan. Belum lagi Deni. Apa mereka nggak pikir ya segitunya kalian? Tengoklah. Aduh, aneh-aneh macam-macam teman-teman Kristen memang. Saat masuk ke Komal, ya sudah, kalau sudah ada Kristen yang berbeda denom, saya tabrakan aja. Yang Muslim diem. Aduh. Itu menandakan amburadulnya kekristenan. Boro-boro mau mengkritisi Islam, Al-Quran, hadis. Di intern kalian aja itu selesaikan dulu. Konsili-konsili lagi ya. Siapa tahu bisa bertambah Tuhanmu ya teman-teman Kristen. Tadinya kan cuma 2. Naiklah Mama Tuhan Theotokos. Kemudian lengser Theotokos, naik Roh Kudus. Jadi kalau konsili lagi nih ya, kasihlah tambah Tuhanmu 4 kek, 5 kek. Kasih naik Paulus jadi kandidat, adakan lagi pemiltu. Sekarang kan lebih kalian imani kata-kata si Paulus. Ya, berarti dia boleh jadi kandidat Tuhan dong. Ayo teman-teman Kristen, kenapa sih kalian tuh nggak pakai ini ya, akal? Kalau ku tengok mereka tuh cuma mau enaknya aja Ustadz ya. Udah nyaman kok di Kristen, gak ada aturan. Makan ini boleh, makan itu boleh. Gak ada aturan mereka. Kalau di Islam kan perintah sholat wajib 5 waktu, ya kan, puasa wajib, banyak yang harus kita ya, perintah-perintah Tuhan yang harus kita laksanakan di Islam. Kalau mereka nggak ada, sekali seminggu bergereja itu pun tidak ada aturannya. Rindiani, oh ada gurunda, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Salawat serta taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan min salsalim min hama'in masnun. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Wal jannah khalaqnahu min qablu min nar samum. Dan aku juga telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah wahai Nabiku Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Inni khaliq, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku Allah telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu wahai seluruh makhluk kepadanya dengan bersujud. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim.
Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka kemudian seluruh makhluk tersebut itu bersujud bersama-sama illa iblis, kecuali iblis. Aba ayyakuna ma'as sajidin. Iblis enggan untuk ikut bersama-sama dengan para malaikat untuk menghormat kepada Adam alaihissalam. Kala ya iblis, maka aku Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin. Hai iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak sujud bersama dengan mereka? Iblis kemudian, para sahabat, tentu kita tahu, memiliki jawaban. Lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Aku iblis sekali-kali tidak akan menghormat kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya, kata Allah, fakhruj minha, keluarlah kalau demikian adanya dari surga. Fa innaka rajim, karena sesungguhnya kamu adalah rajim, terkutuk. Jadi dalam Al-Quran memberikan pesan kepada kita, kalau iblis itu adalah makhluk yang terkutuk. Fa innaka rajim, kata Allah, karena sesungguhnya kamu iblis itu adalah makhluk yang terkutuk. Wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin, kata Allah. Ya Tuhan, kalau begitu maka berilah penangguhan kepada aku, panjangkan umurku sampai hari kebangkitan. Itu kata Al-Quran, itu kata iblis dalam Al-Quran. Maka Allah kemudian memberikan legalitas apa yang menjadi keinginan iblis. Qala fa innaka minal munzirin. Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan, kata Allah. Sampai kapan? Ila yaumil waqtihal ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan. Kapan itu? Hari kiamat. Lalu iblis kemudian berkata begini, Rabbi, wahai Tuhanku, bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Nah, coba, karena engkau telah memutuskan aku sesat. Tengoklah iblis. Tengoklah iblis itu. Kamu memutuskan padahal dia yang minta untuk diputuskan. Jadi iblis itu memang pandai. Dia yang minta untuk mendurhakai perintah Allah. Dia yang minta kemudian untuk menerima kutukan itu dari Allah. Dia mengiyakan, dia mengaksesekan. Yang penting syaratnya adalah umurnya ditangguhkan oleh Allah. Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum. Jadi si kutuk ini, si makhluk terkutuk ini minta untuk dipanjangkan kemudian usianya. Dan apa sumpahnya di hadapan Allah? Nah, ini harus didengarkan nih. Sumpah di hadapan Allah, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Itu kata iblis. Oke. Aku ridha, aku ikhlas menjadi penghuni neraka. Oke. Kau putuskan aku bagian yang sesat. Baik. Hanya karena aku tidak mau menghormat kepada ciptaanmu yang bernama Adam. Oke, kata iblis. Oke. Izinkan aku panjang umur. Aku pastikan mereka semuanya akan aku sesatkan. Caranya, aku jadikan kejahatan itu terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali kepada hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Adam alaihissalam dicipta, dan sebelum dicipta, makhluk-makhluk sudah pada protes.
Kenapa engkau ingin menciptakan makhluk yang kelak hanya akan merusak tatanan yang ada di bumi? Kata Allah dalam Al-Quran, inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu urusanku, aku lebih tahu daripada kamu, kata Allah. Lalu di surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan dan menguraikan itu kepada Nabi Muhammad. Wow, ternyata iblisnya itu memang sudah bersumpah akan menyesatkan seluruh anak keturunan Adam kecuali yang ikhlas, yang lurus, memegang kemudian aturan main yang dibawa oleh para nabi. Nah, inilah sahabat-sahabat contoh-contoh kalau kita ingin ceramah. Jadi saya cuman belajar sedikit untuk ceramah. Oh, ternyata ceramah itu begitu rupanya. Bukan memberikan pelajaran, bukan. Saya cuman belajar. Jangan lu pikir, wah Bang Suma ceramah beneran ini, mirip Ustadz. Enggak, orang cuman belajar-belajar aja pun. Oke, silakan kembali ke habitat kita. Kalau ada saudara Kristen yang ingin diluruskan kemudian pangkal pahanya agar lurus jalannya, silakan buka mute-nya, kita berdiskusi ringan, materi bebas, boleh bertanya atau boleh ditanya. Silakan. Ya, saya sapa dulu. Ya, disapa dulu Bunda Rahma. Oh ini. Obeng. Obeng. Aduh, kenapa bukan ini? Tang. Obeng. Selamat malam, Saudara Obeng. Atau Martil, Palu-Palu. Obeng. Kristen, Muslim. Ternyata Obeng ini sudah... Saya turunkan. Kalau udah nggak mau ngomong. Surya. Akun Gurunda yang tadi kena tombak ya Gurunda. Oh gitu ya? Bukannya ini. Aku bisa berubah? Bukan ini yang tadi siang wah. Tadi yang Oh gitu. 01. Pesan, kenapa koinnya kurang? Waduh, ditombak lagi baru. Baru hidup jam 11 tadi, mah parah kali, mah. Wah, jahat kali lah. Coba aku cek dulu. Jahat kali, Bukan yang tadi, ini 71 pengikutnya. Yang tadi 300 berapa? Jahat kali, bah. Jangan kayak gitulah. Alamak. Aduh. Oh, enggak bang. Masih hidup beliau, masya Allah. Batal dia. Diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Allahu Akbar, masya Allah. Rupanya gangguan aja tadi itu. Bisa. Bisa kok. Mana? Pasiennya mana? Banyak Berangkat tanggal sebenarnya. berapa? Gimana, Hi? Berangkat tanggal berapa? Ini saya nunggu 2 hari ini, Ahi. Kalau 2 hari ini, 2 hari ini berarti tanggal berapa itu jatuhnya? Hari Jumat ya? Ya. Iya. Insyaallah. Saya 11 sore. Bunda Rama kapan? Hari Jumat. Insyaallah. Saya Kamis berarti, Kamis sore saya berangkat. Hari Jumat, Bunda Rahman naik perahu. Dong. Apa enggak bareng Bang Juma? Belum. Beliau Bunda Rahman sudah beli tiket. Iya, sudah. Rencana Saya belum. tadi mau berangkat tanggal 12. Cuma tiketnya lebih mahal di tanggal 12 daripada tanggal 11. Gua ambil tanggal gitu. 11 aja lah. Cari yang lebih mahal, Ahi. Itu ya. Karena mau ke Jawa juga. Nanti kalau mahal-mahal habis ongkos, Bu. Oh gitu ya. Mau mampir ke Blora, nengok-nengok masjid kita dulu itu. Masya Allah. Makasih Bang Mario. Berarti mampir di itu ya Ustaz Pak Desi Jayadi, karena kantor api.
Seru tuh di kantor api tuh seru. Tapi jauh dari bandara ya Gurunda. Lebih jauh ke Sudiang, Bunda. Ayo kawan-kawan yang mau disehatkan pikirannya, ayo. Gratis tanpa bayar perpuluhan. Terguncang kalian ya teman-teman Kristen, terguncang ya. Ya, pada dasarnya tujuan kami berapologet Islam ini kan karena kalian yang minta, kalian yang kemudian pasang badan, dan alhamdulillah tadi sang narasumber Kristen saudara siapa namanya teologi aman ya, itu mengiyakan. Iya kan ya? Pakcik, iya nggih. Bukan Tapi yang tadi. Bukan Pakcik yang tadi sore. Ya, Dia yang itu apa melolo siapa? teologi aman. Itu kan dia, saya katakan bahwa keberadaan saya itu karena Anda menjajakan kemudian untuk kami menjadi murid. Maka sebelum kami menjadi murid, ya kami harus tahu produk apa ini yang Anda jual, kan gitu. Kalian menjajakan Yesus Kristus. Pergilah jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Tunggu dulu. Islam itu tidak semudah itu nerima. Loloskan dulu apakah dia ini layak dijadikan Tuhan atau tidak bagi kami. Karena bagi kami itu, kami punya ketetapan dalam beragama. Tuhan itu ahad. Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Kan poinnya di situ. Sementara ya makhluk yang keluar dari kubur ini kan tahu sendiri. Untuk meyakinkan orang bahwa dia itu benar-benar dirinya ada butuh ikan goreng. Tuhan yang benar itu nggak gitu. Kan gitu ya kan ya. Iya benar. Iyalah. Ya itulah salah satunya alasan kenapa kita apologet Islam ini harus hadir. Kalau saudara-saudara, gimana? Endingnya tadi kan kita nobar di sini, Bunda Rahma. Ya, endingnya kan kalau nggak salah dia kemudian oleh Gurunda itu disuruh untuk mencari di Perjanjian Lama bahwa Yesus itu mati dan bangkit di hari ketiga, kan gitu. Kalau nggak ada, berarti Yesus bohong, kan gitu kan. Dia mati bahwa tidak ada di Perjanjian Lama. Tidak ada. Ya udah. Udah tutup untuk apa lanjut, kasihan. Karena saya melihat dia sudah mulai pucat. Udah mulai darahnya berhenti mengalir. Jantung juga udah bergeser ke kanan sedikit. Kasihan kan? Sementara dia tidak menghujat, dia juga sopan. Ya sudah, yang penting poinnya udah nyampe. Poin yang pertama, Yesus pergi, yang datang penghibur. Dia mengatakan, oh penghiburan itu beda dengan penghibur. Oke, kalau Parakletos itu penghibur. Kalau penghiburan Perklolis. Oke, aku bilang. Tapi dia jebak dirinya sendiri. Dia baca data selanjutnya. Saya minta dia supaya menghindar. Saya bilang, oh bukan. Nah, saya lah yang nunjukkan data selanjutnya. Ini loh, yang dimaksud Mesias itu ternyata Yesus. Nah, berarti yang ditunggu di sana adalah penghiburan itu dilakukan oleh Yesus bagi Bani Israel. Oke, nah kejebak dia. Artinya bahwa jebakan saya itu tujuannya kan bagus tuh, membangun kemudian pemahaman dalam tubuh Kristen bahwa ternyata Yesus mencanangkan untuk mendatangkan penghibur lain. Nah, penghiburan yang ada dalam kitab mereka tadi itu, yang saya jelaskan tadi, artinya bukan Yesus yang datang sebagai penghibur lain. Nah, kejebak ketika ternyata keciduk. Paulus mengaku ketemu dengan Yesus. Di situ dia kaget. Aku lihat kaget kali dia di situ. Kaget. Mungkin yang di bawah nggak melihat kekagetannya.
Tapi saya sebagai orang yang di atas itu terlihat dia kaget. Ternyata yang datang penghibur lain. Saya terjebak. Saya bilang, bukan Yesus, bukan. Siapa? Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus, Roh Kudus apa Yesus? Yesus. Kaget dia di situ. Terjebak dia, Bang. Ya tapi paling tidak, sasaran saya itu bukan lawan diskusi. Sasaran saya itu yang di bawah. Ternyata kelihatan betul, ya, lemah mereka dalam sisi bertahan itu. Mereka hanya kuat di doktrin. Kayak saya katakan kepada dia, itu yang pertama. Yang kedua, jatuhnya dia itu, saya berharap dia masuk ke data 46. Betul, dia masuk ke situ. Mampus. Lukas Kuburan. Iya, 46, Ahi. Saya kan kasih 3 pilihan, Ahi. Yang pertama, Lukas 24, nomor 44. Sengaja saya nggak baca 45, 46. Saya minta dia yang teruskan. Kemudian Matius 26 nomor 24. Dan Lukas 22 nomor 22, di mana Yesus mengatakan akan pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, apa yang ada tertulis tentang dia. Nah, dia masuk ke dalam data 45. Katanya membuka pikiran agar mengerti kitab suci. Masuk ke 46. Mencet di situ dia. Masuk dia. Masuk. Kena dia di situ. Coba tunjukkan di dalam kitab Taurat bangkit hari ketiga itu tertulis mana? Secara implisit tak ada. Ya sudah selesai. Selesai. Katanya tertulis tapi ternyata tidak ada. Berarti pembohong, pendusta. Udah selesai, bubar. Bendera kebenangan selalu ada pada pihak Islam. Itulah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini juga Gurunda yang Gurunda bawa nih. Apa itu ya? 1 Korintus 11:1 kan. Aku sebagaimana aku juga Kristus. Pengakuan Paulus Ya. bahwa dia Kristus ini. Ya. Dia nggak tahu juga yang dia sesat apa ya? Dia ingkari, yang penting katanya di situ tertulis. Memang ngoten-ngoten ini. Ini kan cuman kalau kita lihat ini kan cuma Kristus ini. Yang ini menjadi pengikut ini nggak ada ini. Nggak ada. Itu penambahan. Ya, dia tahu ini tapi dia bilang lah di Bibelku begitu tertulis, ya udahlah imani doang. Begitu juga di Kisah Para Rasul 9:22 kan, Bun? Nggak ada Nggak kata Yesus gitu. Iya, itu originalnya juga Gurunda. Nggak ada kata Yesus itu ya? Nggak Apalah ada. Yesus itu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Jadi Dia tadi ini kan sempat bilang tidak mengimani original teks kan, Gurunda. Sudah. Bonyok itu. ingat gak ketika kemudian rohnya terlepas, sempat keluar 15 detik rohnya dari Iya. tubuhnya. Ingat Iya. gak ketika Iya, saya iya, tanya mana yang betul, original teks kah atau terjemahan? Apa katanya? Kita sudah terlalu jauh melebar ini, kita kembali saja ke fokus titik. Kembali, rohnya keluar sejenak di situ. Alamak, aku bilang kasihan juga ini. Nggak bisa Sekelas pendeta ya kan? Sekelas pendeta ngomong kayak gitu apa? Itulah. Sok-sok paten. Masa terjemahan bisa menggantikan original teks? Apa? Ya itulah pelajaran buat anak-anak kita ya, supaya kita ini betul-betul mengajarkan kepada generasi berikutnya untuk jangan sampai ada di kalangan kita yang terpengaruh. Ini tugas kita ini untuk menyadarkan teman-teman misionaris juga. Berhentilah, carilah pekerjaan lain. Jadi petani atau penari latar di kafe-kafe. Daripada kalian itu berharap ya mendapatkan jiwa-jiwa yang ingin kalian panen gitu ya. Sulit sekarang itu, sulit. Sulit, saudara. Karena Ahisugi lebih paham Bible daripada kalian. Berat itu, berat. Berat itu. Mending kerja di penggulungan padi, penggilingan padi, atau jadi marketing Bang Suma, itu lebih bagus daripada menghayal menyelamatkan jiwa-jiwa. Lah kalian aja gak selamat kok kalian mau mengajak orang masuk ke situ kan gitu. Ya, Ini jadi kan yang tambal ban diangkat. juga. Ini originalnya kan nggak ada nih. Apalagi kalau kita buka kodeksnya,
Nggak ada di sini. Nggak ada kan? Di Lukas 9:22. Nggak ada Yesus di sini originalnya. Nah, di sini ada katanya Yesus berkata. Kemudian Yesus berkata. Ini pementong nilai ya teman-teman. Nih. Ini nggak ada kawan, nggak ada ini. Yesus berkata ini nggak ada. Kalau kita masuk di original kodeksnya nggak ada. Tapi mereka bilang ya, yang ada tertulis di sini dia yang itu yang memang, aduh. Ya, Tugas kita memang berat karena pertama kita meluruskan apa yang mereka bengkokkan. Yang kedua, kita harus membersihkan otaknya yang sudah rusak dari sananya. Berat memang, berat. Karena gimana ya? Ya, memang berat. Karena mereka boleh dibilang yang dikatakan Al-Quran itu wa ikhwanuhum, mereka penolong-penolong. Jadi yang kita hadapi ini orang-orang yang lihai memang. Lihai menipu. Kayak ini yang di bawah ini. Si Oten, si Purkerang naiklah Purkerang. Dari kasih dalil data. Tenerok data. Maunya doktrin, pokoknya selamat, mati masuk surga, jadi pengantin wanita. Menjadi mempelai wanita, mau itu di sana talah. Pagan, pikirannya pagan. Dewa-dewa. Nishinoni. Ya, disapa dulu Bunda. Nishinoi. Banyak kali yang minta naik, cuman kayaknya Islam semua ini. Naikkan aja bang. Mungkin mereka mau menyanyikan lagu kasidah kali. Isoma, kita dihibur oleh sahabat kita. Silakan naik. Ya, musik. Nur Libra. Assalamualaikum. Musik. Oh anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Nur Libra. Kepencet. Lagu kasidah tahu nggak Bunda? Perdamaian. Fikri. Assalamualaikum. Fikri. Abah Indra naik Abah. Abah Indra sedang ada di Mekah. Itu yang kuherankan itu, kenapa bisa tersep semua di ini tadi kepala itu Gurunda semua. Ini aja ada penjual tua Gurunda, mau dinaikkan Gurunda. Minta naikin nih di multi. Siapa yang menjual tua? Penjual tua. Siapa Ustadz? Abah Indra masih di Mekah Abah Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih. Kan ada di Mekah. Bener ada di Mekah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Mirip kos Stepen ya. Ya Allah. Masya Sehat ya, Allah. sehat. Masya Allah. lagi di Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Ini penjual tua Gurunda. Hah? Bunda Rahma. Lagi tunggu Isa nih Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Doakan kami ya, Ini abangku ya. siap. Doakan api. Amin. Yayasan kita semakin besar, semakin jaya. Amin, ya Doakan Allah. juga tahun depan sekolah apologet kita udah bisa mulai jalan. Amin. Gitu, amin. Siap Bang. Di sini jam 19.27. Jadi setengah 8 kurang 3 menit. Jadi masih Isya Isa nih ya Isa nanti jam 8 lewat 2 ya, lewat 3 ya. Jadi tinggal setengah jam lagi baru itu masuk Isa. Masya Allah. Sebut namaku di situ, Ahi.
biar aku ke sana Masya juga. Allah, insya Allah anggota API. Amin. Kalau API sudah berjaya, sudah sukses, boleh tiap tahun ini ya, Gurunda, Iya, boleh. di ini, Umroh. ya diumrahkan kalau sudah. Tahun depan ke Berjaya. Vatikan. Amin. Ya, acara ulang tahunnya diganti umroh ke Mekah. Ulang tahun Amin. Nabi umroh ke Pulang-pulang Mekah. kita mampir ke Vatikan, Ahi. Bagus itu Pak Desugi ya. Kita sunat orang-orang di sana, kita sunat. Kita bawa gergaji mesin. Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga ke depannya. Sekolah Masya kita Allah, ya. dulu, Ahi. Sekolah kita dulu harus kita buat. Ya. Sekolah dulu. Nanti kalau sudah ada sekolah, baru kita bikin travel umroh. Itu. Amin. Ya. Pelan-pelan. Yang penting kita eksis dan kita selalu bersama dengan umat, insya Allah. Begitu. Amin. Dan yang terpenting jangan sakiti netizen, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Nyiknyo. Maksudnya? Jangan selalu sakiti netizen. Maksudnya nyakiti netizen itu ketika ada Oten naik didiamkan, kecuali Oten mabok kayak ini. Oh, ini penjual tua. Oh, Rasmi. Iya kan saya sudah bilang dari tadi. Rasmi. Ini Rasmi janda pirang, Ustaz. Rasmi. Nanti ngelor ngedul. Masya Ya, Allah ya, nggak banyak apa-apa, orang nggak umrah. apa-apa. Kami orang Kristen, anak Tuhan Yesus penyabar, oke? Aduh, anak Tuhan, anak Tuhan. Anak Tuhan Yesus. Dilanjut Bang, dilanjut. Iya, Bang. Siap-siap. Ini anak. Sehat selalu di sana yang menjalankan Amin, rukun amin. umrah. Amin, amin. Amin, ya. Makhluk kuburan bisa beranak rupanya. Anak kuntilanak. Anak-anak Tuhan, kata Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya nih kalau dia kasih mancung hidungnya sedikit, Rasmi itu cantik sekali. Hidungnya aja lari masuk. Oh gitu. Iya. Masih PCA aja udah cantik. Nah, itu kan. Iya. Pakai efek kau kalau buka komal itu pakai efek. Waduh, Rasmi. Itu tengoklah pakai kacamata sekarang. Wish. Allah. Peningkatan. Syukron Pak Indra. Salah Bang Indra ya. Anak Tuhan Yesus katanya. Anak Tuhan. Padahal kata Yesus yang menginginkan kematiannya disalib, yaitu anak-anak setan. Berarti Rasmi ini anak setan. Ih. Menurut Yesus, yang berpikir Yesus disalib itu iblis, kata Yesus. Untung kita tidak berpikir Yesus disalib. Matius 16 nomor 23, yang berpikir Yesus akan disalib, akan itu sudah disebut iblis. Apalagi kalau sudah meyakini, mengimani Yesus betul-betul disalib, bukan iblis lagi, tapi sibilisisis. Kita tanya dia, Gurunda, apa kau Rasmi menginginkan kali Yesus disalib? Kau menginginkan sekali ya, Rasmi? Oh, tentu tidak. Tetapi memang itu adalah rencana Allah Bapa dengan Yesus. Di mana rencana Bapak menyalibkan orang benar? Di mana? Oh, Yesus itu bukan orang benar. Yesus itu adalah Allah. Ya. Itu kesalahan Akulah Anda. jalan, Ya. akulah benar. Aku di situ manusia.
Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus mengatakan dia manusia yang benar. Aku bilang bukan manusia. Allah katanya parah. dong Berarti berdaging. memang antikristus ya kan ya? Luar biasa memang antikristus. Boleh gitu Rasmi. Jangan membabi buta. Yesus itu mengaku manusia. Setiap untaian kata yang terlontar dari mulutnya itu adalah kata sebagai seorang manusia. Dia nggak pernah berkata kemudian sebagai Tuhan, enggak. Sebagai manusia yang mengucapkan firman Tuhan, iya. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Gitu Rasmi. Jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan dalam beragama itu. Dudukkan yang benar itu benar. Yang Yesus ucapkan itu didudukkan pada pondasi yang sesungguhnya. Dia berkata sebagai manusia, bukan berkata sebagai Tuhan. Begitu Rasmi. Tapi kalau dilihat-lihat fotonya Bu Rasmi ini cantik. Sayangnya tidak ada yang lihat. Berarti kalian buta semua. Wow, artinya mau diakui cantik. Cie. Mau diakui cantik. Cie. Iyalah, Bu Rasmi cantik. Dilihat dari Monas pakai pipet. Oke, aku mau jawab. Itu bagian dari rencana Allah Bapa dengan Yesus. Itu bisa kita ketahui dari Matius 16 ayat 21. Kalau rencana Bapa itu, Bu Rasmi, kalau rencana Bapa itu tertulisnya di Perjanjian Lama, Perjanjian Barunya Yahudi, bukan di Matius. Ada aja. Rencana Bapa itu tertulisnya di Perjanjian Lama, bukan di Matius. Matius itu bukan firman Bapa. Mikir dong. Iya, ini dengan Yesus sendiri. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya kalau Yesus itu akan disalib di tiang salib dan akan bangkit di hari ketiga. Jadi sebelum Yesus ditangkap dan disalib, Yesus sudah memberitahukan sebanyak 4 kali kepada murid-muridnya. Artinya Yesus sudah mengetahui kalau dia akan ditangkap dan disalibkan. Itu anak Dan manusia. Anak manusia yang disalib. Iya betul, anak manusia yang disalib. Tetapi anak manusia itu adalah Allah yang menjadi manusia, namanya Yesus. Ini menabrak akal. Anak manusia di situ Yudas, bukan Yesus. Nabrak akal itu namanya. Allah, Rasmi. Memang Allah berdaging. Allah menjadi manusia. Kalau sudah menjadi Pagan manusia, itu pagan. Itu pagan. dia sudah berdaging. Itu pagan itu. Kalau ada yang menjadi manusia yang tadinya sang penguasa, itu namanya konsep dewa-dewa. Seperti Krishna, Atis, Zeus. Bukan Yesus. Yesus itu murni manusia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Kalianlah yang kemudian merubah ajarannya. Begitu Bu Rasmi. Kedengaran nggak? Kalau Bang Suma lagi ngunyah, nggak kan? Kedengaran. Ya Allah ya Karim. Dibukalah mute-nya Rasmi. Katanya mau menanggapi. Rasmi. Ya, kita kan harus berbicara sesuai dengan ayat. Boleh kau Rasmi. Ya. Kau ada di Ya. pinggir jalan ini.
Ya, kita harus berbicara sesuai dengan ayat Alkitab. Di Yohanes 1 ayat 1 sampai Ramai kan? 14 di sini dicatat, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi di sini dikatakan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tidak ada yang jadi tanpa Dia. Firman itu menjadi manusia. Itu. Tadi firman itu adalah Allah, ia menjadikan segala sesuatu bersama-sama dengan Allah. Lalu firman itu menjadi manusia, yang artinya firman itu adalah Allah tadi, Allah menjadi manusia. Namanya Yesus. Gitu. Jadi kan kita harus berpedoman dengan ayat Alkitab, gitu. Itu penafsiran dari orang-orang yang mau Tuhan dikudeta. Pencipta langit dan bumi itu tidak berubah menjadi bukan Tuhan. Yesaya 43:10, nggak ada Tuhan yang dibentuk jadi daging, tuh nggak ada. Jadi kalian ini pengikut orang-orang Roma yang menyembah dewa-dewa. Dan acuan Yesus sebagai Tuhan itu sebenarnya bukan dari unsur Yohanes 1, tapi dari aspek Filipi 2 dan juga Roma 14 nomor 9. Jadi yang saudara Rasmi harus paham di sini bahwa ketika Anda membawa Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan, itu merujuk kepada kalam. Apa kalam itu? Sifat yang melekat pada diri pencipta. Nah, sifat kalam yang bersama dengan Tuhan itu sendiri, itulah sifat yang digunakan untuk mengadakan segala sesuatu di luar dirinya dengan cara berfirman. Pada mulanya firman melekat pada diri Allah. Jadi alam semesta ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari Allah, yang berasal dari sifat kalam. Contoh, bumi ini tadinya nggak ada. Sebelum menjadi bumi, unsur yang pertama menjadi bahan materi utama adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadilah bumi, jadilah hamparan, dan seterusnya. Jadi bumi ini pada mulanya apa? Pada mulanya adalah firman. Firman yang keluar dari mulut Tuhan apakah berbentuk bumi? Tidak. Lalu berbentuk kehendak, berbentuk lafaz, berbentuk ide, gagasan, bukan berbentuk bumi keluar dari Tuhan. Yesaya 55:11, aku hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Tidak akan kembali kepadaku sebelum apa yang kupirmankan itu terjadi. Berarti alam semesta ini mewujudkan dirinya sebagai alam, itu awalnya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Mazmur 3 nomor 9. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanya memberi perintah maka semuanya ada. Bagaimana dengan Yesus? Iya, betul. Pada mulanya firmankah Yesus itu? Yes. Yesus itu pada mulanya firman. Polanya seperti apa? Kerangkanya kayak mana? Tuhan, sang pemilik kalam, berfirman. Firmannya itu disampaikan kepada Gabriel. Gabriel menyampaikan firman itu kepada Maria. Jadi firman keluar dari mulut Tuhan bukan berupa Yesus, tapi berupa kehendak. Kehendak inilah yang kemudian disampaikan kepada Gabriel,
Gabriel pada bulan ke-6 datang kepada Maria. Maria, ya paman, pencipta langit dan bumi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak, hendaklah engkau menamainya Yesus. Itu firman. Ada enggak Yesus di situ? Belum. Belum ada Yesus di situ. Baru ide. Sama seperti ketika Tuhan berkata, jadilah terang. Apakah sudah ada terang di situ? Belum. Nanti ada matahari, baru kemudian terang itu ada. Tapi firman yang keluar dari mulut Tuhan ada nggak? Ada. Matahari nggak? Bukan. Begitu juga ketika Yesus, ada nggak firman keluar dari mulut Tuhan sampai Yesus itu ada? Ada. Berupa Yesus? Bukan. Berupa ide. Ide itu sampai ke Maria. Maria kemudian hamil, melahirkan kemudian Bro Yesus. Lahirnya saudara Yesus ini. Begitu. Nah, kenapa bisa berubah? Yang pada mulanya firman bersama-sama dengan Tuhan, firman itu telah menjadi daging. Ketika dia Tuhan, karena yang menerima bola itu adalah penganut pagan. Siapa? Romawi, Yunani. Maka dianggapnya yang turun ke bumi ini adalah dewa. Padahal tidak, polanya tidak gitu. Innama amruhu idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Itu yang betul. Mazmur 339, Yesaya 55 nomor 11. Makanya Yesus berkata dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman, dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti manusia ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Begitu cara belajarnya. Lanjut Pak Eko. Dibuka mute-nya resmi. Macet resmi. Oh, oke. Tadi itu kan pengertian Anda. Tapi kan kalau pengertian di Yohanes 1 ini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah di sini disebut dengan Allah Putra. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi di sini Allah Putra menjadikan segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Jadi Allah Putra menjadikan segala sesuatu bersama-sama dengan Allah. Karena di sini dikatakan Ia menjadikan segala sesuatu. Firman itu menjadikan segala sesuatu. Firman itu adalah Allah. Ya, Allah Putra. Allah Putra menjadikan segala sesuatu. Nah, bersama-sama dengan Allah Bapa. Begitu pengertian kalau di sini. Ya. Nah, lalu kita lanjut di ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah. Nah, jadi kalau yang diutus ini banyak, bukan hanya satu aja, bukan hanya Yesus. Ada juga di sini yang diutus yang bernama Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang. Ya, tentang terang. Jadi kalau terang yang di sini yang dimaksud bukan terang dari matahari ataupun bintang ataupun bulan. Tetapi kalau tentang terang bisa kita buka di Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, jadi artinya Yesus ini sebagai terang, menjadi terang di dalam kehidupan kita ataupun di dalam hati kita, di mana terang itu menuntun kita berbuat baik, berjalan di jalan kebenaran, bukan berjalan di jalan iblis. Itu arti terang di sini ya, bukan terang cahaya matahari, bukan. Oke, jadi gini Bu Rasmi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, memang betul. Termasuk Yesus dijadikan oleh Dia.
Jangan Anda berpikir bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia itu Yesus. Wah, itu longor namanya. Itu kebodohan yang sangat-sangat super kuadrat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu kemudian bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang bersama dengan Tuhan? Ya sifatnya. Bukan Yesus. Bukan. Ada aja. Yesus itu manusia. Ketika dikatakan bahwasanya dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, memang betul. Segala sesuatu yang dijadikan oleh dia itu termasuk Yesus. Yesus itu juga sesuatu. Dia daging yang dijadikan oleh kalam, sifat yang melekat pada diri Tuhan, gitu. Jangan Anda pamer agama longor, agama pagan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, itulah tadi yang kumaksud. Yesaya 55:11, Mazmur 33 nomor 9. Aku Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Aku perintahkan kepada Maria, hamil. Jadi enggak? Jadi. Wah, Anda berpikir firman itu Yesus, pagan. Nih saya buktikan ya, kalau Yesus itu bukan firman. Kalau Anda mengambil data Yesus itu adalah firman, berarti Yesus itu adalah Bapa, adalah Elohim, adalah Theos. Kalau firman adalah Yesus, yang bersama-sama dengan Bapa adalah Yesus, berarti Bapa itu adalah Yesus. Kita buka kelongoran orang-orang pagan ini. Benarkah Yesus itu adalah Bapa yang bersama-sama dengan firman? Lihat. Di dalam kitab Yohanes berapa itu? Yohanes 8 nomor 42. Kata Yesus kepada mereka Bani Israel, bukan kepada Aliteng. Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Bapa. Segala sesuatu yang keluar dari Bapa itu bukan Bapa. Ini sudah mau pecah mulut, kasih ajaran masih juga bodoh. Segala sesuatu yang keluar dari Bapa itu bukan Bapa. Yesaya 55 nomor 11. Yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum terjadi sesuai dengan apa yang aku katakan. Itu sebab aku keluar dari Bapa dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Itu bukti kalau dia bukan firman. Kalau firman adalah Bapa dan Bapa adalah firman dan firman adalah Yesus dan Bapa adalah Yesus, maka dalil ini harus kalian rubah. Dia harus berbunyi gini, aku datang atas kehendakku sendiri. Itu baru Yesus itu firman. Tapi karena dia bukan firman, dia bukan Bapa, dia adalah manusia yang keluar dari rahim ibunya atas dasar instruksi dari Tuhan berupa firman kepada Maria, maka dikatakan bahwa Yesus itu turun ke bumi bukan atas kehendaknya. Berarti dia murni ciptaan, dijadikan oleh dia melalui firman. Begitu. Waras nampak sikit. Yesus itu bukan firman. Dan tidak ada pengakuan Yesus akulah firman. Itu gak ada. Mau sampai kapanpun tak ada pengakuan Yesus akulah firman. Gak ada. Aku datang bukan atas kehendakku. Siapa yang maha berkehendak? Bapa. Siapa yang berkehendak menciptakan Yesus? Bapa. Oh, Yesus mengatakan bukan atas kehendakku, berarti bukan dia Bapa itu. Yesus itu anak manusia. Yesus itu datang ke atas muka bumi bukan atas kehendaknya sendiri. Sama seperti Bang Suma. Menjadi Bang Suma bukan atas kehendak Bang Suma sendiri. Setiba-tibanya langsung ada. Begitu juga Yesus. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Ya atas kehendak Bapa. Emangnya Yesus itu bukan Bapa? Ya bukan. Kalau dia adalah Bapa, kalau Yesus adalah firman, maka dia akan berkata, aku datang atas
atas kehendakku sendiri. Faktanya dia tidak mengatakan itu. Dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Udahlah, waras lah, jangan gila permanen apa. Katanya cantik, tapi kok gila. Lanjut. Oke, boleh aku jawab dulu ya. Kita buka di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi siapa yang dikaruniakan ke dunia ini? Anak Allah yang tunggal. Ya, yang kita ketahui siapa yang dikaruniakan itu? Itu adalah Yesus. Nah, Yesus dikatakan sebagai anak yang tunggal. Ya, tetapi kita umat manusia dikatakan anak-anak Allah. Ya, berarti Yesus itu bukan Bapa, tetapi Yesus adalah Bapa dari manusia-manusia. Gitu. Ya, jadi Yesus membapakan Allah Bapa, kita manusia membapakan Yesus. Begitu dia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti di situ ada firman, ada Allah. Nah, Allah di situ adalah Allah Bapa, firman di situ Allah Putra. Ia menjadikan segala sesuatu. Ia di situ firman tadi ataupun Allah Putra. Nah, ia menjadikan segala sesuatu. Allah Putra menjadikan segala sesuatu dan juga menjadikan manusia bersama-sama dengan Allah Bapa. Gitu. Ya, coba buka di Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Di situ ada kata-kata kita. Artinya tadi firman dengan Allah ataupun Allah Putra dengan Allah Bapa. Begitu. Setelah itu Allah Putra menjadikan segala sesuatu dan menjadikan manusia, dan manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan manusia itu disesatkan oleh iblis, dan iblis menyiksa manusia itu di dalam neraka. Untuk itulah Allah Bapa mengutus Allah Putra datang ke dunia untuk mengajari kita manusia dan menyelamatkan manusia. Begitu dia konteksnya. Nah kan makin pagan kan, makin pagan. Makin kelihatan agama pagannya. Pakai nama Tuhannya Islam pula tuh dijadikan gelar. Memang penghujat ini. Kenapa kamu nggak pakai dewa? Dewa Bapa, dewa Anak. Kenapa harus pakai Allah? Itu kan menghina umat Islam itu. Dalam kitabmu itu nggak ada Allah. Kamu pakai Theos saja, Theos, dewa, dewa Bapa, dewa Anak. Memang mental penjajah begini. Kata-kata yang sangat disakralkan di Islam dipakai sembarangan. Apa namanya mental penjajah? Karena begitu besar kasih dewa akan dunia ini, sehingga si dewa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, dewamu itu yang beranak, cocok. Jangan pakai nama Tuhanku di situ. Sehingga si dewa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebenarnya di sini tak ada kata anak, itu hanya tipuan. Tidak ada kata anak di situ. Itu hanya dikatakan dia mengaruniakan satu-satunya siapa? Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Apa hubungannya tadi? Tadi katanya firman, kok jadi anak? Udah habis cara nipu, udah nggak ada. Katanya tadi Yesus itu adalah Bapa, Bapa adalah Firman, Firman itu adalah Bapa, Bapa adalah Firman, Firman adalah Bapa, Bapa adalah Firman. Dia turun ke murid menjadi daging katanya. Kok sekarang si Bapa ternyata mengaruniakan? Kalau sudah ada kata mengaruniakan, berarti udah jelas Yesus itu bukan Bapa. Beda berarti, dua pribadi yang berbeda, satu pencipta, satu ciptaan. Kok makin gila aja orang ini. Ya, Yesus itu Allah Putra, bukan Allah Bapa. Berarti beda kan? Bukan Allah, Tuhan Bapa atau Dewa Bapa. Cuci mulut kau Allah itu. Putra itulah yang udah menjadi turunkan Bapa binatang dari ini, manusia. turunkan. Binatang anjing turun. Lonte turun. Lonte biadab. Bidadarinya di mana, Juma? Enggak ada bidadari. Turun. Biadab, anjing kurap.
makan babi, anak lonte. Ngapain kau di atas sini menghina? Biadab, anak ala asu. Inilah Kristen-Kristen laknat biadab, pengikut penjajah biadab, setan laknat. Ngapain kau pakai ala bapak, ala anak, tai. Udah pemakan babi, minum balok, ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan pula, anak setan. Udah dibilang jangan kau pakai ala bapak. Ada kan dua Tuhanmu sendiri, dewa, Theos. Ini mulutmu yang remas-remas pakai kaki. Binatang lonte, anak asu, lahir gara-gara digauli mamanya sama babi, lahirlah kau resmi. Nggak bisa kau ndak nyakitin hati kami, bisa nggak? Bisa nggak kau ndak nyakitin kami? Anak anjing, anak asu, anak setan, anak lonte, anak babi, anak yang lahir gara-gara mamanya digauli sama monyet. Sedikit aja kalian itu waras napa? Hargai kami nih, hargai, please. Hargai kami nih. Anak asu, keturunan anjing. Kata Yesus dalam Matius 36, kalian itu adalah keturunan ular. Kata Yesus di luar Yahudi yang ngaku-ngaku pengikutnya itu adalah anjing. 2 Petrus 2, nomor 19, nomor 20, 21, kalian itu adalah anjing, kalian itu babi. Tolong kita saling menghargai. Ya, tidak akan pernah bisa laku agama kau itu karena dari dasarnya di bawah penjajah. Meskipun kau pakai kata Allah, janganlah begitu kali. Ya, pakailah nama Tuhanmu. Theos kan? Ya Theos ajanya. Yahweh kan? Ya Yahweh ajanya. Ngapain kau pakai Tuhan kami? Habis itu kau berdiskusi dengan kami, biadab. Ku robek juga mulut kau nanti. Kau mau dibaiki. Kau mau melihat kami ini baik sama kalian. Tapi hujatan kalian itu secara terstruktur loh, secara terencana. Dan kalian mengharap kami tenang mendengarkan bahasa-bahasa kayak gitu. Nggak bisa saya sabar. Nggak bisa. Tuhan saya dihina, Tuhan saya dinistakan. Dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, kan biadab. Mana ada kata Allah di situ dalam kitabmu itu? Nggak ada kata Allah. Di dalam kitabmu itu yang ada adalah Theos. Theos itu dewa. Dewa itu biadab, dewa, bukan Allah. Allah itu rujukannya kepada Al-Quran, Allah, yang kalian kemudian membacanya Allah. Jangan kayak gitu kali napa. Saling menghargailah kita. Saling menghargailah kita. Allah yang kalian sebut itu adalah hakikat suci yang maha suci di kami. Tolong hargai. Ya. Yang di Islam ini kan yang terkutuk itu iblis. Di agamamu yang mati terkutuk itu Yesus. Boleh nggak kami menyebut iblis itu sebagai nama Yesus? Boleh nggak? Sakit nggak hati kalian kalau kami mengatakan iblis terkutuk itu adalah Yesus terkutuk? Sakit kan? Padahal di kitabmu ada tertulis Yesus itu adalah mati dengan jalan kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa orang yang mati di atas tiang salib? Yesus. Terkutuk katanya. Siapa yang mengatakan itu? Paulus. Boleh nggak kami mengatakan karena dalam Al-Quran yang terkutuk itu iblis? Boleh nggak kami ganti iblis itu seperti Yesus dengan kata Yesus? Boleh nggak? Kalian ini kenapa nggak bisa saling menghargai kita? Katanya cinta negara ini, cinta kesatuan supaya kita utuh, saling rangkulan kita. Tapi kenapa terang-terangan kau merasa nyaman menghina kami? Allah Bapa, Allah Bapa. Pandai kali lah kau menghujat dengan caramu seperti itu. Kau sebut aja situ Theos atau Tuhan. Nggak berhenti rupanya kau. Kalau kamu mengganti kata Allah dengan kata Tuhan, kau berhenti jadi lonte rupanya. Kelonteanmu itu berkurang gitu. Kelonteanmu itu berkurang kalau kau pakai nama Allah itu kau ganti menjadi kata Tuhan.
Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Kamu takut ketahuan ternyata Tuhanmu ada 3. Kalau kau pakai kata Tuhan. Kesempatan menggunakan kata Allah, karena Allah itu cuma satu. Jadi kalau dia kata Allah Bapa, Allah Anak, ya satu. Kayak gitu rupanya. Agamamu begitu rupanya. Selamat malam. Udah nggak ada malam, udah siang sini. Turun dulu. Saya lagi marah. Kau penyembah-penyembah makhluk kuburan, jangan dulu naik. Dibawa dulu. Penyembah makhluk kuburan dibawa dulu. Aku lagi marah. Tolong kita saling menghargai ya. Apalagi Allah itu adalah sembahan kami. Kami mayoritas saja kalian perlakukan Tuhan kami seperti itu. Apalagi kami minoritas. Memang mental penjajah itu masih melekat pada diri kalian memang. Mental-mental penjajah yang ada, yang dibawa oleh penjajah masuk sini, memang kalian mendarah daging dalam tubuh kalian itu. Boleh nggak? Berhenti nggak kau jadi pelacur? Jadi lonte kalau kau ganti itu Allah menjadi Tuhan situ. Berhenti nggak? Enggak kan? Tetap aja kau jadi pelacur tua kan? Ya gantilah itu, jangan kau sebut Allah. Kau gantilah itu sebagai Tuhan. Kalau kau malu dewa, Tuhan aja. Jangan kau, please, jangan kau kemudian ingin menegakkan benang basah. Kita nggak boleh, kita harus saling menghargai. Kita harus menegakkan kemudian cinta tanah air. Kita harus menjaga keutuhan. Kau berkata begitu, tapi kau menginjak-injak harkat martabat kami sebagai umat mayoritas di negara ini. Kau menyebut Tuhan kami dengan sebutan Allah Bapa, Allah Anak. Maksudmu apa? Allah itu kan ini bang, apa biadab? Apa Allah itu? Allah itu kan apa? Allah itu kan gelar. Dari mana kau dapat Allah itu gelar? Dari mana? Bahasa Ibrani bukan, bahasa Yunani kagak, bahasa Indonesia tidak. Allah itu satu-satunya sumbernya Al-Quran, dan itu merujuk kepada Tuhan alam semesta yang maha suci. Kau udah berapa kali ku bilang kau Rasmi ya? Udah berapa kali saya marah gara-gara kau lonte. Kan bisanya, Kristen yang lain bisa kok nyebut Tuhan, Tuhan Bapa. Kristen yang lain kok bisa nyebut itu Tuhan Anak. Kenapa harus kau injak-injak harga martabat kami? Mau enggak saya sebut iblis itu sebagai nama Yesus? Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Mau enggak? Sakit enggak hati kau digituin? Sakit kan? Padahal di dalam kitabmu Yesus itu adalah kutuk. Tapi kami enggak berani. Bukan karena kami takut, enggak. Kami enggak berani nyakitin hati kau. Kami enggak sampai hati. Meskipun Paulus berani mengatakan Yesus itu adalah yang dikutuk di atas salib, tapi kami sebagai Muslim tidak berani mengucapkan itu. Takut di hadapan Tuhan kami. Paulus enggak, dan kalian aminkan. Tapi giliran nyebut Tuhan kami dengan sebutan sembarangan kayak gitu, kau lagi menyindir kami itu Allah Bapa, Allah Anak. Apa Allah di situ? Tuhan kan? Siapa Tuhannya yang namanya Allah? Islam kan? Kami yang kau rujuk di situ. Memang kau biadab memang kau. Tertawa pula tuh si lonte ini. Inilah kalau manusia lahir karena ditidurin emaknya sama asu sama babi kayak gini. Udah berapa kali kau Rasmi ya? Mudah-mudahan kau mati dengan diinjak truk, isi perutmu terburai kemudian di aspal. Mudah-mudahan. Aminkan semua teman-teman. Wanita jalan kayak begini biadab kali. Gak bisa menghargai. Udah diulang-ulang nyakitin hati. Doakan dia si Rasmi ini mati dengan digilas truk dengan perut terburai isi perutnya. Mudah-mudahan. Amin. Sudah dulu udah berapa kali saya marah. Enggak berubah dia. Seakan-akan dia orang suci. Segampang-gampangnya menyebut depan-depan saya, menyebut Allah Bapa, Allah Anak. Tai. Enak kali. Kau tinggal bilang Tuhan. Tuhan Bapa,
Tuhan anak. Biar kau sembunyikan, Tuhan kami satu, tetap aja ketahuan. Tetap aja ketahuan. Kau sebutlah itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kan kau nggak dipecat jadi Persatuan Lonte Indonesia kalau kau kemudian tetap menggunakan Tuhan. Iyalah, apa pula kau tertawa? Asosiasi Lonte Indonesia tidak akan memecat kau, Rasmi. Kalau kau menggunakan kata Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh, nggak usah kau pakai nama Tuhan kami. Jangan kau mancing kemarahan umat Islam. Nggak bagus kayak gitu. Kau tidak akan dipecat. Kau tetap aja menjadi lonte sampai kiamat. Kupikir saya takut samamu. Mati pun saya nggak ada takut. Kalau Tuhanku kau hina, Nabiku kau hina, tidak ada ku kasih kau belakang, ku kasih kau depan. Udah aku bilang samamu ya, saya itu udah infakkan hidup saya untuk agama saya. Dasar pesendal tua. Itu teman, kalau dia berkata seperti itu lain kali, mohon langsung di-kick aja, siram mulutnya pakai tai ayam. Tidak perlu kita berdialog. Tadi sudah ku bilang, apanya orang ini tidak pernah berubah-berubah. Masih diulang-ulang terus, ala Bapa, ala Bapa. Anjing memang, lonte tua ini. Lubangnya sudah bernanah, udah kurapan, udah bertaji dia punya kelamin. Masih juga menghina, menghujat. Udah ditanya gitu ketawa pula tuh dia. Dasar. Kau kalau kau mau lihat saya baik, saya baik. Tapi kalau kau kayak gitu cara kau, gak ada yang saya takuti samamu. Bukan kau yang kasih makan aku kok. Udah muka kayak monyet, hidup ala setan, perilaku kayak anjing. Pulang lagi nanti besok, kau naik lagi nanti, ala Bapa, ala Anak. Coba saya bisa santet ya, aku santet kau. Untung saya nggak bisa santet. Jengkel kali aku dengarkan. Apa itu? Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, begitu. Ya memang, apa yang salah? Memang dia kelaminnya bertaji kok. Apa pula kau bela-bela? Udah silakan teman-teman, saya bikin kopi campur masaku dulu. Kelamin bertaji, bagaimana itu kawan-kawan? Gue pikir ayam yang bertaji. Masya Allah. Si mau kau datang resmi. Dompala. Rini Yanis, selamat malam. Rini Yani, selamat malam Rini. Salat sepencet ya Rini ya. Oh Rini. Rini Kristen Muslim. Salah pencet kali ya. Sijo, sulit kan lama bah. Selamat malam, Sim. Ya, saya Muslim, Bos. Oh, apa yang disampaikan? Izin mendengarkan, menyimak. Mama gitu kejamnya hostnya, anunya moderatornya.
Iya, percaya dirilah kalian tuh, Teos, Teos, Teos. Teos anak, Teos bapak, Teos mama. Bible bukan originalnya Yunani, bro, saudara. Percaya diri kalian dengan bahasa originalnya. Theos, Kurios, Apostolos, Diabolos. Bang Aris, selamat malam. Iya, di Bible luar negeri tuh ya, di Holy Bible luar negeri tuh God. God itu kan bahasa Inggris kan, mereka pakai tuh kayak King James Version. Harusnya masuk di Indonesia itu jadi Tuhan. God itu kan Tuhan. Dan kenapa sih penipu penerjemah ini penyesat ya, menyesatkan berapa di sini otennya di Indonesia? Itu dia pakai kata Allah. Dia dipakai, dicuri, dinyolong, dia rubah lagi jadi sebutan. Dia plesetkan lagi. Alah. Benar-benar bego nih oten-oten. Untung ya nggak ada di depan oten-oten ya. Kalau nggak aku langsung ku tempelin mulutnya kalau dibilang alah. Pajak diskusi dulu tuh. Aris, selamat malam. Assalamualaikum. Kristen. Kok pada diam semua ini? Aris, kenapa mereka memplesetkan begitu? Karena barang curian ini supaya tidak dikenali oleh pemiliknya. Dia modifikasi, bukan modifikasi ya, kalau motor tuh ya dia pretelik, dia apa ya, dia rubah-rubah lah supaya nggak dikenali. Wah, tapi gimana ya, patennya udah ada di Al-Quran kami, walaupun kau rubah-rubah penyebutannya. Tapi Aris, saudara Aris, Kristen, Muslim. Aduh ya Allah. Iya, tujuannya itu mengambil itu kata-kata istilah-istilah di Al-Quran kita. Itu tujuannya untuk memurtadkan, berusaha untuk memurtadkan ya. Tapi ya, orang-orang Islam sudah pada pinter ya. Orang-orang Islam. Gak mudah lagi kalian bodoh-bodohi. Beda zaman dulu ya, kayak si apa tadi itu ya, kayak si Sutejo itu ya dimurtad, itulah dia murtad atau apa. Kok nggak bisa diturunkan ya kawan? Iya, kita banyak tahu dari penyampaian gurunda ustadz-ustadz kita. Kita mulai tahu kan, banyak tahu tentang bagaimana Islam, bagaimana Kristen. Kita tahu, alhamdulillah. Naik ahi Jibril, naik. Nggak bisa diturunkan ya kalau hostnya lagi jeda. Nggak bisa kita tarik di bawah kalau hostnya lagi jeda. Nggak bisa diturunkan. Iklan. Oke ya teman-teman ya, kurang lebih berapa ya besok Rabu,
Kamis besok ya. Rabu. Kamis. Minus 2 hari ya. Min 2 hari. Acara milad api udah akan dilangsungkan ya. Tanggal 13 hari Sabtu. 13 September hari Sabtu. Jadi bagi teman-teman yang ingin menghadiri, silakan ya. Silakan ya. Boleh kalau kalian apa ya, saudara-saudara muslim kok ini mau bersatu mendatangi lai itu, boleh. Ya ini udah nih. Mana Ustadz? Udah mau tutup? Ustadz? Kok gelap? Lanjut. Oke, siap. Saudara Hamid, Assalamualaikum. Saudara Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya nyemanya nih Bu Rahma, dan titip salam buat Bang Juma sama Project Islam Indonesia. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Semoga sukses seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Salam Itu satu aja. Tuhan. Ya Bang, terima kasih ya. Terima kasih. Sini calon juga ya sama Bang Juma. Ya, nanti beliau monitor baru aku kasih tahu. Salamnya Pak Hamid. Saya ke Gurunda. Ya. salam, saya dari Medan. Siap-siap Bang, masalah. Waalaikumsalam. Ayo naik teman-teman Kristen. Kalau mereka memakai kata teos, dengar ya teman-teman, kalau mereka memakai kata teos, bubar Kristen di Indonesia, bubar. Tentara kan bahwa itu pagan. Teos kalau mereka cari translate-nya ke dalam bahasa Indonesia itu dewa. Jadi ketika Paulus membawa ajarannya ini ke Roma sana, orang-orang di sana itu berkata, oh si Peleter ini, si Paulus ini ya. Si Paulus ini mengajarkan, memperkenalkan dewa-dewa yang baru. Jadi memang pengajaran mereka itu pagan. Kenapa bisa tumbuh di Roma, Italia sana? Karena ya ajaran Paulus berkesusahan dengan pagan. Makanya 25 Desember itu hari kelahiran Dewa Matahari. Itu sebenarnya hari kelahiran Natal kelahiran Yesus. 25 Desember itu sebenarnya memperingati kelahiran Dewa Matahari. Waden, selamat malam Waden. Bang. Astagfirullahaladzim. Ya, Dewa Mitras, benar. Dan fatalnya lagi ya teman-teman, cerita tentang Dewa Krishna, dewa-dewa di tempat-tempat lainnya, itu tanggal kelahirannya persis 25 Desember. Persis sama semua loh. Dan sama-sama lahir dari seorang perawan. Kok bisa? Sama-sama lahir dari seorang perawan. Dan tanggalnya 25 Desember. Dan banyak kesamaan, mempunyai murid 12. Dan akhir hidupnya disalib ceritanya.
Berarti ini dari satu cerita apa ya? Bas Moral. Selamat malam, selamat menjelang subuh. Bas Moral Kristen Muslim. Bas Moral. Astagfirullahaladzim. Rahmi itu dari mana dia pungut tadi itu ini ya, foto. Aduh ya Allah, Rasmi. Orang-orang sedeng. Bas Moral, kau Kristen Muslim, kau tidur. David ini aduh nggak berani kali kau nek David. Iya rata-rata bangkit gitu loh. Jadi dari satu cerita yang sama saudara ya, paganisme. Ayo kawan naik Kristen. Naiklah diskusi yang bagus. Kalau kau diskusimu bagus ya Gurunda pasti dengan senang hati melayani dengan baik. Ada apa sama Rasmi? Rasmi itu kan udah ditahu agak lain dia. Apa ya? Kabel-kabel di otaknya tuh banyak yang putus, banyak yang koslet. Kantor lain di Salemba. Bubar Kristen kalau dia rubah itu ya. Dia pakai kata kurios, teos atau dewa. Minimal dia pakai, kalau kawan teman-teman nih, kalau dia pakai Tuhan, kalau dia pakai teos diganti menjadi Tuhan karena dia malu pakai dewa, harusnya kan dewa. Kalau dia pakai Tuhan, nah Yesus ini siapa? Karena di Bible itu Tuhan, kurios untuk Yesus diterjemahkan menjadi Tuhan. Berarti udah kentara situ dua Tuhannya tuh. Padahal dia ngakunya satu. Jadi mati-mati berat bagi mereka untuk merubah ya kawan. Kalau dia tidak pakai Tuhan, teos, ya paling kalau dia pakai Elohim atau apakah ya, kayak di perjanjian lama gitu loh. Tapi kan dia sudah imani bahwa Elohim inilah yang inkarnasi jadi manusia. Ya toh. Aduh, tambah rumit mereka ya kawan-kawan. Di 1 Korintus 8:6 apa kata Paulus? Hanya satu Bapa di surga yaitu Allah atau Allah ya. Dan satu Tuhan yaitu Yesus. Cuma lidah ini nggak terbiasa sebut Allah ya. Enak nyebut Allah.
Allahu Akbar. Enak. Alah, itu kita kayak apa ya? Kayak bebek angsa. Jadi serba salah ya. Entah kalau karena berat ya, dia ganti Theos. Pagan. Dia kasih Tuhan di situ untuk mengartikan Theos. Yesus sudah Tuhan di situ. Harus dirubah Yesus. Jadi Tuhan baru bisa normal. Begitu kawan-kawannya memang. Kalau mereka nggak mau merubah, ya mungkin kalau bersatu seluruh Indonesia ya, kasih ultimatum. Kalau bilang alah anak itu kan marah gurunda karena dia sudah pakai, dia sudah nyolong kata Allah nama sembahan kita, dia pun memplesetkan macam-macam, anak-anak ala segala macam. Dia nggak menempatkan pada tempatnya gitu loh. Mereka terguncang ya. Terguncang. Itu baru satu yang marah. Kalau semua orang Islam marah, bagaimana kalian? Yang minoritas ini, yang cuma berapa biji. Itu baru satu yang marah loh. Belum semua ikut ini ya. Kalau semua bersatu memprotes itu, mampus. Jangan bakar-bakar lah, jangan bakar-bakar. Protes saja ke sana ya teman-teman. Aku cari mukanya ini Rasmi ya. Kalian kan belum pada tahu mukanya Rasmi. Aku pernah simpan mukanya ya. Wajahnya, maksud saya wajahnya gitu loh. Tadi cantik kali aku tengok ya teman-teman. Kacamata, sok paten. Apa masih ada kah? Iya, belum ada. Mereka terguncang, saudara. Ya, oten-oten tuh pada ini, pada ciut. Baru kalian dengar gurunda marah, itu benar-benar marah loh. Kalau dirinya dihujat, gak seberapa. Tapi kalau sudah Allah, sudah Nabi kami kehujat-hujat, oh. Ayo naik teman-teman Kristen. Mana ya? Cari, mudah-mudahan masih ada wajahnya Rasmi ya.
penyembah patung, berhala. Mana rasmi apa sudah menghilang. Duh, udah pada tidur.